إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين وجعلها ركنا من أركان هذا الدين، وأمر بالمحافظة عليها في كتابه المبين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditambahkan hidayahnya di atas hidayahnya, dan semoga diberkahi usianya dan juga keluarganya dan semua kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup perjalanan kita di dunia ini dengan husnul khatimah, dan itulah sebaik-baik kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini sebagai khatib selalu mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa sebagai orang beriman, keberadaan kita di dunia ini adalah perjalanan yang di depan kita adalah rute yang begitu panjang, yaitu menuju akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa kita mengingat dan menyadari bahwa semua amalan kita tujuannya, orientasinya hanya untuk negeri yang kita tuju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua di dalam kehidupan dunia ini beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Latanqudanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan, fakullama inqadat 'urwatan fakullama inqadat 'urwatun tashabbata an-nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu." Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pasti niscaya
tali Islam, agama Islam akan terurai satu persatu. Islam akan ditinggalkan oleh manusia satu persatu. Itu keniscayaan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullaman qadat urwatun, setiap kali terurai satu dari syariat Islam, maka manusia berpegang teguh dari syariat yang belum ditinggalkan. Fa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang pertama sekali lepas dari agama Islam ini, yang pertama sekali ditinggalkan oleh umat Islam dari ajaran Islam adalah al-hukmu. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Faman ahsan hukman, maka siapa yang lebih baik hukumnya kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi. Negara mana yang berhukum dengan hukum syariat Islam pada hari ini? Pengamat menyebutkan hanya satu. Alhamdulillah, itu pun sedang dirongrong oleh orang-orang yang membenci agama Islam, yaitu Saudi Arabia. Yang lain tidak ada. Al-hukmu yang pertama kali lepas dari agama Islam, ditinggalkan oleh umat Islam. Wa akhiruhunna as-salatu. Yang terakhir, setelah semuanya lepas, dimulai dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bernegara, yang terakhir sekali adalah salat. Salat yang alhamdulillah hari ini masih kita laksanakan, suatu saat nanti akan ditinggalkan oleh umat Islam. Sampai dalam sebuah hadis, tidak ada yang menyebut Islam, tidak ada yang melakukan salat ini, tidak ada yang mengenal Islam ini. Hanya mereka mengatakan Allah, Allah. Mereka mendapatkan dari nenek moyang mereka seperti itu, maka mereka mengucapkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka bersyukurlah kita masih berada di zaman yang salat masih dijaga, alhamdulillah. Walaupun sebagian besar kaum muslimin sudah mulai meninggalkannya, mulai tidak peduli, dan itu akan bertambah jumlahnya. Bersyukurlah kita berada di dalam orang-orang yang sedikit hari ini. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah syariat yang mulia, yang kalau kita melihat perintah salat ini tidak sama dengan perintah ibadah yang lain. Puasa, zakat, haji, perintah syariat yang lain lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam dari Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi salat tidak cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melaksanakan perjalanan menemui Allah Subhanahu wa taala secara langsung, menembus 7 langit ke tempat yang mulia namanya Sidratul Muntaha. Di atas langit yang ke-7, yang tempat itu Jibril pun tidak mampu menembusnya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menerima perintah salat yang pada hari ini sebagian besar kaum muslimin sudah banyak melupakannya. Wal iyadu billah. Hanya untuk menerima perintah salat. Padahal kalau Allah mau, Allah tinggal mengutus malaikat Jibril. Hei Jibril,
perintahkan kepada hamba-hambaku, katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan umatnya untuk melaksanakan solat. Tapi tidak cukup dengan itu, harus melaksanakan perjalanan yang luar biasa, yang termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Dari Makkah ke Palestina, kemudian di Palestina, di Baitul Maqdis, ke langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, menerima perintah solat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ibadah solat ini tidak sebanding dengan syariat-syariat Islam yang lain. Maka ditempatkan posisi salat setelah syahadat, dan salat amalan perbuatan anggota tubuh ranking pertama, karena syahadat adalah al-qaul bil lisan, keyakinan dalam hati, cukup diikrarkan dengan lisan, diyakini dalam hati, orang tersebut sudah masuk ke dalam Islam. Tapi salat harus semuanya, hati, lisan, jawarih, anggota tubuh, semua digunakan untuk melaksanakannya. Rasul Islam, Rasul Amril Islam, penghulu semua perkara dalam agama adalah Islam. Wa amuduhu salat, tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak semua itu adalah berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat adalah amalan pertama kali yang dihisab, dihitung oleh Allah SWT hari kiamat. Sebelum menghitung yang lain, belum menghitung zakat, belum menghitung sedekah, belum menghitung perbuatan baik kepada kedua orang tua, belum menghitung baca Al-Quran, belum menghitung yang lain. Yang pertama dihitung adalah salat. Salat dulu yang dihitung pertama kali, dan itu menjadi kunci. Bagaimana hasil hitungannya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu At-Tabrani, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamati as-salatu." Yang pertama dihitung amalannya, karena ada yaumul hisab, semua amalan kita akan dihitung oleh Allah SWT. Yang pertama dihisab adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali. Kalau salatnya baik, semua amalannya menjadi baik. Kok bisa? Itulah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Laksanakan salat, karena salat itu fungsinya mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau benar salatnya, benar tata caranya, dilaksanakan semua rukun-rukunnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu akan berbekas, salat itu akan mencegah. Maka solusi umat, solusi keluarga, solusi bangsa dan negara adalah salat. Mengurangi kriminalitas, mengurangi kejahatan, solusinya adalah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Wa idza fasada sa'iru 'amali. Jika salatnya rusak, rukunnya tidak dilaksanakan dengan baik, khusyuknya hilang dari pelaksanaannya tidak dengan ikhlas, maka semua amalannya menjadi rusak sedekahnya,
rusak birrul walidain, rusak perbuatan baiknya kepada tetangganya, rusak sedekahnya, semua jadi rusak karena salatnya rusak. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik beliau meninggal, yang beliau wasiatkan adalah salat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, detik-detik beliau meninggal, as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Salat, jaga salat, dan jaga budak-budak kalian, berbuat baik kepada mereka. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata wasiat itu adalah wasiat Allah SWT kepada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah SWT berfirman, "Waj'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakah." Allah menjadikanku diberkahi dimanapun saya berada, dan mewasiatkan, memerintahkan. Wasiat adalah perintah, lebih jauh, lebih di atas dari derajatnya daripada perintah. Mewasiatkan, memerintahkan untuk melaksanakan salat dan zakat. Juga sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doaku, wahai Zat yang menerima doa. Datang berikutnya Nabi Ismail alaihissalam. Allah memberitakan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah." Nabi Ismail selalu memerintahkan ahlinya, istrinya, anak-anaknya untuk melaksanakan salat. Jamaah sekalian, tersirat dari ayat-ayat yang kita sebutkan bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, tidak cukup kita hanya melaksanakan salat tanpa memerintahkan kepada keluarga. Bahkan bisa jadi orang tua terseret ke dalam neraka disebabkan anaknya yang melalaikan salat, disebabkan kelalaian dia tidak memerintahkan anaknya terhadap suatu kewajiban yang mulia ini. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat, dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meninggalkan salat sangat berat ancamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wa tabi'u asy-syahawat fasawfa yalqana ghayya." Dan akan datang generasi setelah mereka yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, syahwat. Mereka pasti akan masuk ke dalam ghayya. Al-Imam Jalaluddin dalam tafsir menafsirkan al-ghayya di sinilah satu lembah dalam neraka. Orang yang melalaikan salat akan masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dan ashabus sunan dari Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha," siapa yang menjaga salat, "kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Dia akan mempunyai cahaya di alam kubur, di hari kiamat, di atas sirat. Dia akan mempunyai cahaya dari salat itu, dan burhan, bukti bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, wa najatan, dan keselamatan,
Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat, siapa yang tidak melaksanakannya, siapa yang tidak melaksanakan dengan rukun-rukunnya, lam yakun lahu nuran wa burhanan, tidak ada cahaya, tidak ada bukti bagi dia, tidak ada keselamatan bagi dia. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama-sama siapa? Sama Qarun, derengkotnya orang kaya yang kafir kepada Allah SWT. Fir'aun, derengkotnya penguasa yang kafir kepada Allah SWT. Haman bersama dengan menterinya Fir'aun, bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah orang pertama yang membuat berhala di sekitar Ka'bah. Padahal Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim AS untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Oral Islamu wa qawaidud din thalatha, wa qawaidud din thalatha." Tali Islam dan pondasi agama ada 3. Alaihinna, ususul Islam, di atasnya tegak pondasi-pondasi Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Siapa yang meninggalkan satu saja maka dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Halalud dam, halal darahnya bagi penguasa Islam, penguasa dalam negara Islam, boleh dia, diwajibkan dia untuk menghukumnya dan membunuhnya, tapi dengan syarat harus pemerintah Islam, bukan hak orang perorangan. Pemerintah Islam, daulah Islam. Apa itu? Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, syahadatain. Yang kedua, as-salatul maktubah, salat wajib 5 waktu. Yang ketiga, shaum Ramadan. Inilah yang 3 ini yang meninggalkannya, maka pemerintah Islam berhak mengalirkan darahnya dan menghilangkan jauh sebagai hukuman bagi dia jika dia tidak bertaubat. Hadis ini hasan, diriwayatkan Abu Ya'la. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang kewajiban salat ini sebagai peringatan bagi kita sebagai orang tua agar selalu mewariskan perintah syariat ini kepada anak keturunan kita. Alhamdulillah kita diberikan hidayah, namun di atas hidayah ini kita diberikan kewajiban untuk menjaga keluarga kita untuk tetap melaksanakan syariat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.